Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 148. Bang El, aku cek pakaian kotor di mesin cuci kok gak ada celana dalam abang ya. Gak mungkin kan abang nyembunyiin celana dalam abang lagi. Perempuan yang memakai sebatas lutut motif bunga-bunga itu mendekati suaminya yang tidak menjawab karena dia sibuk pada laptopnya. Bang El jawab, "Di mana celana dalam abang? Sekalian mau aku cuci." "Abang udah cuci dek kemarin," jawab pria yang memakai kacamata di hidung. Mancungnya itu. Dia memang ketika menatap laptop selalu memakai kacamata karena takut radiasi. "Kenapa dicuci duluan? Aku belum pernah loh cuci celana dalam abang lagi." "Kenapa? Masih malu?" Rafael mengangguk jujur. "Maaf deh Aisyah. Dari kecil sampai sekarang abang gak bisa orang lain sentuh barang pribadi abang." Aisyah menghela nafas panjang, berusaha untuk sabar, "Tapi aku kan bukan orang lain. Bang, aku istrimu. Aku tahu luar dan dalammu seperti apa. Kenapa masih malu coba?" Rafael meringis lalu mengelus pipi istrinya. "Maaf. Aku kaget loh ternyata sikap abang kayak gini. Suka malu-malu. Tapi gak apa-apa nanti juga. Bang El gak akan malu lagi." "Sekarang abang lagi ngapain? Kayaknya sibuk ya siang ini." "Abang lagi catat keuangan bulanan hari ini. Nanti setelah selesai abang akan bantu kamu beres-beres rumah biar kamu gak capek." Aisyah mengangguk. Sebelum dia pergi, sempat memberikan kecupan di pipi suaminya lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci baju. Tentu saja ciumnya itu membuat Rafael kaget. Tanpa sadar pipi putihnya memerah. Rafael telan kembali kata-kata dia pernah berkata pada Ikram suruh menjadi pria yang agresif pada istrinya. Nyatanya kata-katanya itu tidak berlaku padanya. Padahal ia sendiri yang mengatakan hal itu. Sangat sulit menyesuaikan diri. Apalagi Rafael sering merendahkan dirinya sendiri. Iya, yang pria miskin menikah dengan Aisyah yang jelas keluarganya begitu kaya raya. Kadang Rafael merasa bersalah karena dia hanya mampu membeli rumah sederhana ini, bukan rumah yang memiliki 2 lantai. Tapi dia beruntung karena Aisyah tidak pernah protes. Mengenai keuangannya, Aisyah selalu berkata padanya, "Seberapapun uang yang abang hasilkan asalkan uang halal aku akan terima." Kata-kata itu selalu menenangkan untuknya. Tringel. Notifikasi pesan tiba-tiba masuk dan ternyata dari sahabatnya. "Ikram, Assalamualaikum El. Siang ini saya dan Yulia akan mampir ke rumah kamu. Istri saya kangen kakaknya. Masya Allah akhirnya mereka bisa meluangkan waktu untuk datang ke rumah saya. Tentu saja saya akan menyambut mereka berdua." Rafael ingat tadi malam istrinya berkata jika dia merindukan adiknya. Pasti dia akan bahagia jika tahu Yulia akan datang ke rumah mereka. Rafael segera berjalan ke kamar mandi untuk memberitahukan jika Yulia dan Ikram akan datang ke rumah. "Dek, abang baru aja dapat pesan dari Ikram jika dia dan Yulia akan perkataannya terhenti saat membuka pintu. Matanya disuguhkan dengan istrinya yang hanya memakai handuk tengah membersihkan cucian. Saat itu juga Rafael menutup dengan kencang pintu kamar mandinya lalu beristighfar. Debaran jantungnya lagi-lagi menggila saat melihat tubuh istrinya padahal seharusnya ia sudah terbiasa. Semakin membuatnya berdebar saat sosok istrinya keluar dengan wajah heran. "Tadi, aku gak salah dengar Yulia mau datang ke rumah kita sama Ustadz Ikram." "Bang El kenapa diam? Jawab pertanyaanku." "Bang." Rafael seketika tersadar lalu buru-buru pergi. Namun sebelum pergi Aisyah dengan cepat menahan tangannya dan refleks Rafael menepisnya. Tentu saja hal itu membuat Aisyah kehilangan keseimbangan, namun untung saja Rafael dengan sigap menahan pinggangnya. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 5 menit,
Mereka saling pandang sampai akhirnya Aisyah memulai bersuara. "Bang El mau cium aku." Sejak tadi suaminya ini menatap bibirnya. Tentu saja Aisyah peka. Bolehkah? Bang El telah menghalalkanku melalui ikatan pernikahan, tentu saja abang boleh menyentuhku. Malahan aku akan mendapatkan padahal bila menyenangkan suami sendiri." Dan Rafael tidak bisa menahan dirinya, langsung mencium bibir istrinya dalam-dalam. 5 menit kemudian. "Beneran bang, Yulia sama Ustadz Ikram mau ke rumah kita." "Iya dek. Katanya adik kamu kangen kamu." Rafael berkata sambil mengusap bibir. Istrinya lalu mengecupnya, setelah itu dia mundur. "Wah, ini berita bahagia. Aku akan menyiapkan kue kering kesukaan Yulia yang telah Bunda ajarkan padaku. Dia pasti suka. Aku juga merindukan keponakanku yang masih dalam kandungan adikku." Rafael terkekeh kecil, dia begitu gemas pada istrinya yang terlihat antusias karena adik yang dia rindukan akan datang ke rumah sederhana mereka. Sana masuk ke kamar mandi lagi. Abang akan pel semua lantai di sini. Kerjaan abang. Tinggal sedikit lagi, nanti abang selesaikan siang aja. Toh Ikram juga minta filenya besok. Aisyah mengangguk lalu meringis saat sadar dirinya hanya memakai handuk saja. Buru-buru dia masuk ke kamar mandi. Meninggalkan Rafael yang mengusap dadanya yang masih berdebar. Aisyah menatap kecewa pada tes pack di tangannya. Hasilnya masih tetap sama, negatif. Lah tidak hamil walaupun pernikahan mereka telah 4 bulan terjalin. Dia cemas sekarang, takut tidak bisa hamil. Aisyah peka walaupun suaminya tidak pernah membahas masalah ia hamil atau tidak, tapi bisa dilihat tingkahnya yang sering menonton bagaimana bayi dimandikan, dibajukan, bahkan diajak bermain. Kadang ia melihat tawa suaminya yang keluar saking lucunya. Melihat bayi di layar ponsel yang tengah melakukan aktivitas lucu. Tanpa sadar gadis yang memakai gamis putih itu menangis. "Tok tok tok. Dek, kenapa lama di kamar mandinya? Lihat di depan pagar rumah kita sosok yang kamu rindukan udah datang." Aisyah menghapus air matanya seketika. Menatap cermin di mana tatapannya begitu sendu. Dia berusaha tersenyum dan membasuh wajahnya agar terlihat segar. "Aisyah, kamu tidak boleh menunjukkan kesedihanmu. Walaupun kamu belum bisa hamil. Masih ada hari esoknya lagi dan lagi." "Kenapa?" tanya Rafael menatap dalam-dalam mata istrinya yang begitu lama di dalam kamar. "Abang bilang kenapa deh Aish?" "Gak apa-apa bang. Aku cuman abang gak suka kamu bohong. Maaf. Tadi aku cek tes pack lagi." Aisyah mulai berkaca-kaca dengan kedua tangan. Saling meremas dengan erat. "Abang kan udah larang kamu jangan lakuin itu dek." "Maaf bang. Aku seharusnya gak cek lagi. Hasilnya tetap negatif. Aku takut gak bisa jadi istri yang sempurna untuk abang." Rafael menggeleng. Dia langsung membawa istrinya ke dalam dekapannya. "Gak harus sempurna sayang. Cukup jadi diri kamu sendiri. Kamu hamil atau tidaknya abang gak masalah. Asalkan kamu sehat. Jika Allah belum memberikan kita keturunan berarti kita harus perbanyak doa. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita sayang. Tapi abang gak bisa bohong padaku. Abang mau punya anak. Dan sudah 4 bulan kita menikah tapi aku belum hamil. Aku ingin periksa janinku bang ke dokter kandungan. Aku ingin tahu kenapa aku tidak bisa hamil. Apa aku tidak subur? Sayang udah, jangan membahas masalah ini. Sekarang kita sambut tamu kita. Bukankah kamu rindu adikmu?" Aisyah mengangguk berusaha untuk tenang walaupun rasa cemas menghantuinya. Dia semakin takut jika dirinya benar-benar tidak subur. "Kak Aisyah!" teriak Yulia melambaikan tangannya dengan wajah cerah.
Aisyah segera berlari, membuka pagar rumahnya lalu memeluk adiknya dengan erat. Masya Allah Yulia, kamu terlihat dewasa sekali sekarang. Dan lihatlah perut kamu. Semakin besar. Kakak tidak menyangka beberapa bulan lagi kamu akan melahirkan. Yulia tersenyum lebar, dia begitu senang saat tangan kakaknya mengelus perutnya. Aku merasakan tendangan. Kak Aisyah merasakannya. Aisyah mengangguk antusias, begitu takjub saat merasa tangannya merasakan tendangan walaupun begitu kecil. Ayo masuk ke dalam, ajak Rafael. Mereka masuk ke dalam rumah. Rumah kakaknya ini begitu nyaman, membuat Yulia merasa nyaman. Matanya berbinar saat melihat kue kering tersaji di atas meja. Dia pun memakannya saat kakaknya menarik kuenya padanya. Ustadz, bisa aku bawa Yulia keluar? Aku mau berbicara berdua dengan adikku. Boleh Aisyah, jawab Ikram. Dengan antusias Aisyah membawa adiknya ke belakang rumah. Di sana dia menanam banyak bunga melati dan bunga mawar bersama suaminya dan terlihat bunganya sudah mekar. Sementara Aisyah dan Yulia sibuk mengobrol untuk melepaskan rindu mereka. Ikram dan Rafael seperti biasa saling mengobrol masalah bisnis. Namun kali ini obrolan mereka nampak berbeda saat Ikram membahas masalah sensitif untuk Rafael. Bagaimana istrimu, sudah ada tanda-tanda isi? Tanya pria yang memakai jubah putih dan sorban yang melilit kepalanya itu. Belum. Padahal saya sudah memberikan jamu dari Umi Husna yang pernah Yulia minum pada Dek Aisyah. Hasilnya tetap sama. Ikram meringis, dia jadi merasa tak enak hati mempertanyakan hal ini. Semoga Allah segera memberikan kamu keturunan ya El. Saya akan berdoa untuk kebaikan rumah tanggamu dan Aisyah. Makasih banyak Ram. Saya sekarang mencemaskan Dek Aisyah yang sepertinya ingin memiliki anak, namun mau bagaimana lagi, Allah belum memberikan kita keturunan. Saya berencana mau adopsi anak agar Dek Aisyah tidak kepikiran terus. Jangan. Jika kamu mengadopsi anak sama saya menghancurkan harapan istrimu yang ingin memiliki anak darimu, El. Kamu periksa ke dokter kandungan dulu. Pasti dokter tahu apa yang terjadi, kenapa sampai sekarang istrimu tidak bisa hamil. Rafael mengangguk pelan, menatap foto pernikahannya yang tertempel di dinding ruang tamu. Di sana ia begitu bahagia bersama Aisyah, dan ia ingin tetap bahagia walaupun Allah belum memberikannya keturunan. Sementara Yulia dan Aisyah sekarang, mereka berdua duduk di rerumputan yang hijau, menatap bunga melati juga mawar putih yang bermekaran. Terlihat indah sampai-sampai Yulia ingin memetiknya. Yulia menyukai bunga mawar putih, tapi ia tidak mau melukai jarinya sendiri karena nanti suaminya bisa memarahinya jika ia bertindak ceroboh. Bukankah bunga mawar putihnya sangat indah, Dek? Iya indah Kak. Tapi sayang hanya bisa dilihat saja tanpa bisa menyentuhnya. Padahal sangat disayangkan keindahan seperti ini hanya bisa dilihat tanpa bisa kita sentuh. Aisyah tersenyum tipis, dia berdiri lalu mermetika bunga mawar putih dengan perlahan, agar durinya tidak terkena kulit. Kamu tahu kenapa perempuan muslimah menutup auratnya, Dek? Agar bisa terjaga dari orang-orang. Juga Islam menyuruh semua perempuan menutup aurat mereka, Kak. Kamu benar. Anggap aja mawar putih berduri ini wanita muslimah itu hanya sang pemilik yang boleh menyentuhnya. Seorang yang telah mengikat janji pernikahanlah yang boleh menyentuh wanita muslimah itu. Aku bangga menjadi bagian wanita muslimah. Kakak juga mengusap perut buncit adiknya. Aisyah mulai mengecup perutnya. Yulia yang melihat pun ikut tersenyum tipis. Kayaknya bayinya akan kembar. Kakak yakin perut sebesar ini di dalamnya lebih dari satu. Doakan aja Kak. Semoga sesuai dengan harapan kakak.
Amin. Nanti kalau bayinya kembar kakak boleh mengadopsinya satu tidak dek? Deh. Yulia mengerjap, apa dia tidak salah dengar? Kakak Aisyah serius. Aisyah mengangguk dengan tatapan yang mulai sendu. Kakak sepertinya tidak akan pernah bisa hamil. Selama ini kakak merasakan tanda-tanda jika kakak tidak subur. Walaupun masih praduga tapi hati kakak mengatakan iya. Kakak mau coba periksa tapi Bang Rafael selalu melarang kakak. Mungkin dia takut kakak kecewa. Kakak takut dek. Bang Rafael sangat ingin memiliki anak tapi kakak tidak mampu mewujudkan keinginannya. Aisyah mulai menangis membuat Yulia memeluk erat tubuh kakaknya. Kak Aisyah tahu kan aku rela mengorbankan apapun yang aku punya pada orang yang berharga untukku. Tapi maaf kak, aku gak bisa memberikan bayiku pada kakak. Bukannya aku tak percaya kakak tidak bisa merawatnya. Malahan aku yakin didikan kakak akan jauh lebih baik daripada aku. Hanya saja aku tidak bisa karena dia darah daging aku. Aku memiliki kewajiban yang harus aku lakukan untuk membesarkan pemberian dari Allah. Dan juga Mas Ubi pasti tidak akan setuju. Jangan menyerah kak. Aku yakin kakak bisa hamil. Jangan berputus asa kayak gini. Ini bukan kak Aisyah yang Yulia kenali. Setelah menenangkan diri Aisyah beristighfar berkali-kali. Maaf, tidak seharusnya aku meminta hal sebesar itu padamu dek. Gak apa-apa kak, aku mengerti. Sekarang sudah merasa lebih baik. Aisyah mengangguk membuat Yulia menghapus air mata di kedua pipi kakaknya. Kak Aisyah pernah bilang padaku, apapun yang Allah takdirkan pada kita itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Jika kak Aisyah belum dikaruniai seorang anak, percayalah Allah sudah memberikan alur bahagia untuk kakak. Kakak perempuan yang baik, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kakak. Amin Allahumma amin. Sepulangnya dari rumah Aisyah, Yulia nampak murung dan Ikram tahu kenapa. Pasti karena memikirkan kakaknya. Udah jangan dipikirkan lagi Zaujati. Takutnya jika terus dipikirkan buat kamu stres dan itu gak baik untuk kandunganmu. Aku hanya takut Kak Rafael nikah lagi karena Kak Aisyah belum hamil. Kata kakakku katanya dia gak subur, walaupun hanya praduga tapi kakakku yakin dia tidak subur terlihat. Dari tanda-tandanya, Ikram menghentikan mobilnya di sisi jalan lalu menatap istrinya dalam-dalam. Rafael gak kayak gitu sayang. Mas mengenalnya dari kecil sampai sekarang. Walaupun dia sangat menginginkan keturunan dari Aisyah, jika Allah tidak mengizinkan itu tidak akan jadi masalah untuknya. Asalkan istrinya sehat. Gak semua di dunia ini wanita harus melahirkan. Jika benar kakakmu tidak subur itu tidak jadi masalah. Untuk Rafael, gak bisa memiliki anak bukan berarti wanita itu gak sempurna, sayang. Mereka telah sempurna jika hormat pada suaminya. Mungkin dengan mengadopsi anak adalah pilihan yang tepat agar mereka bisa mendapatkan pahala dari mengurus anak walaupun anak itu bukan darah daging mereka. Tapi kita gak tahu pikiran orang mas. Bisa aja nanti Kak Rafael berubah pikiran lalu dia mungkin diam-diam menikah dengan perempuan lain untuk dapat keturunan darinya. Ikram mengelus kepala istrinya. Istighfar sayang. Astagfirullahaladzim. Lagi, astagfirullahaladzim. Sekarang udah merasa lebih tenang. Yulia mengangguk. Hilangkan pikiran negatifmu itu sayang. Insya Allah semuanya gak akan terjadi. Rafael adalah pria yang tulus mencintai Aisyah selama masa SMA. Dulu dan sekarang dia setia dengan cintanya. Mana mungkin karena masalah Aisyah belum hamil dia akan tega menduakan istrinya. Sama saja hal itu akan menghancurkan cinta mereka jika menghadirkan sosok orang ketiga di antara hubungan mereka. Yulia sekarang sadar seketika.
Dia lupa. Hanya Rafael lah sosok lelaki yang begitu mencintai kakaknya dari dulu sampai sekarang. Iya Mas Ubi, kamu benar. Aku seharusnya tidak meragukan cinta Kak Rafael. Astagfirullahaladzim, maafkan aku. Aku harap Kak Aisyah dan Kak Rafael hidup bahagia selalu tanpa ada orang yang menghancurkan ikatan suci mereka. Amin. Kamu juga harus doain rumah tangga kita sayang. Kenapa? Mas takut Mas oleng ke cewek lain ya? Bukan begitu sayang. Maksud Mas tuh berdoa aga. Sebelum Mas minta pun aku selalu berdoa agar hati Mas tetap dipenuhi namaku. Masnya aja yang gak pernah doain aku. Ikram terdiam lalu tersenyum tipis. Mas selalu berdoa sama Allah untukmu sayang. Selalu dan gak pernah telat. Terutama setiap malam ketika kamu tidur Mas terus berdoa agar ketika kamu melahirkan kamu dan bayi kita selamat. Serius Mas selalu doain aku sama janinku. Ikram mengangguk menatap ke depan, fokus menyetir. Aku juga akan berdoa semoga Mas Ubi tetap berada di sampingku, membesarkan anak kita bersama-sama sampai tua menanti. Amin. Mas gak akan pergi sayang. Mas kan mau punya anak 10 dari kamu dan menua bareng-bareng. Suaminya ini ternyata masih berpegang teguh pada keinginannya ingin memiliki anak 10.